Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah mendukung kemajuan dari channel YouTube Triple B, karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 340.000. Luar biasa dukungan yang teman-teman berikan, dan saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten, dan seperti biasa saya akan selalu memberikan analisa secara logis dan juga fair. And in this new content teman-teman sudah jelas dan 1000% pasti saya ingin memberikan review dari pertandingan di English Premier League antara Manchester United versus West Ham United yang berakhir untuk kemenangan Manchester United dengan skor 1-0. Jika kita melihat klasmen sementara dari English Premier League teman-teman, maka terlihat bahwa Manchester United sudah kembali masuk ke top 4 zone. Di bawah MU ada West Ham United yang sudah main satu pertandingan lebih banyak dari Manchester United. Di bawahnya ada Tottenham Hotspur yang masih punya 3 pertandingan di tangan. Di bawahnya lagi ada Arsenal yang punya 2 pertandingan di tangan. Arsenal yang sebelumnya berada di dalam top 4 zone sekarang sudah keluar dari top 4 zone teman-teman. Artinya jika West Ham tidak bisa memenangi pertandingan nanti malam lawan Burnley, akan semakin sulit untuk bisa kembali masuk ke top 4 zone. Tottenham Hotspur juga sama. Jika Tottenham Hotspur kalah lawan Chelsea di pertandingan nanti malam, tentu mereka akan semakin sulit untuk bisa kembali masuk ke top 4 zone. Karena selain Tottenham dan Arsenal, ada juga Manchester United dan juga West Ham. Jadi sekarang semua tim yang berada mulai dari peringkat nomor 4 dan juga sampai peringkat nomor 7 harus konsisten mendapatkan 3 poin jika ingin mengakhiri musim kompetisi ini dengan berada di dalam top 4 zone agar bisa bermain di kompetisi antar klub Eropa yang elit, yakni Liga Champions musim depan. Jadi MU sekarang kita perhatikan teman-teman, dalam 3 pertandingan terakhir belum terkalahkan. Dalam 2 pertandingan terakhir MU berhasil meraih kemenangan back to back ya, menang away kemudian menang home. Jika lawan Brentford, saya menilai bahwa MU itu beruntung karena sebetulnya Brentford punya lebih banyak peluang dibandingkan Manchester United khususnya di babak pertama, dan begitu banyak saves yang dilakukan oleh David De Gea. Tetapi di pertandingan kemarin malam menurut saya MU layak memenangi pertandingan tersebut teman-teman. No debat, tidak perlu ada perdebatan lagi. Dan menurut saya juga tidak ada faktor luck dalam kemenangan Manchester United kemarin malam. Meskipun memang gol dihasilkan di masa injury time. Tapi seperti yang kita ketahui, bukan pertama kali MU mencetak gol di masa injury time. Sebelumnya juga ketika dilatih Ole, dan juga sebelumnya lagi ketika dilatih oleh Sir Alex Ferguson, sering MU itu mencetak gol di masa injury time. Maka itu kan ada istilahnya Fergie time. Nah sekarang banyak yang mengatakan ada istilahnya Ralphie time. Karena sekarang dilatih oleh Ralf Rangnick ya, sebelumnya dikatakan Ole time, tapi Ole kan sudah out. Jadi sekarang tentu kita fokus ke Ralf Rangnick. Apa perubahan yang dilakukan oleh Ralf Rangnick di Manchester United? Yang pertama, dia memberikan kesempatan lebih banyak kepada pemain-pemain muda yang berada di skuad Manchester United. Jadon Sancho, Elanga, Mason Greenwood. Ini 3 pemain lebih sering sekarang tampil sebagai starter. Justru pemain lainnya seperti Rashford lebih banyak berada di bangku cadangan dulu. Fred dan McTominay juga pernah dirotasi. Bruno Fernandes memang selalu bermain karena dialah kunci dari permainan Manchester United pada saat menyerang. Artinya dia adalah otak serangan dari Manchester United. Cristiano Ronaldo betul main sebagai starter, tapi juga kita tahu di match sebelumnya lawan Brentford juga Ralf Rangnick tidak takut untuk mengganti Cristiano Ronaldo. Ya karena memang MU sudah unggul di pertandingan sebelumnya kan lawan Brentford saat Ronaldo itu diganti. Tapi di pertandingan ini dia tidak menarik keluar Cristiano Ronaldo karena MU belum mencetak gol. Dan gol itu seperti yang tadi saya katakan dicetak di masa injury time. Jadi Ralf Rangnick ini sudah terlihat sekarang berani mengambil keputusan. Tidak seperti Ole sebelumnya. Jarang melakukan pergantian pemain. Ya, sedikit takut untuk bisa mengganti pemain-pemain yang menjadi pemain kunci di atas lapangan. Tapi Ralf Rangnick melakukan pergantian pada saat diperlukan. Nah, saya ingin memberikan dulu informasi dari lineup kedua tim ya teman-teman ya. Triple B selalu membahas lineup. Oke, now from the lineup, kita tentu masuk lineup ke tuan rumah dulu ya, Manchester United. David De Gea. Ini faktanya bahwa David De Gea adalah kiper yang paling banyak melakukan penyelamatan di Premier League sejauh ini. Kemudian ada Dalot di sektor sebelah kanan, fullback, ada Telles di sektor sebelah kiri, fullback. Sekarang 2 pemain ini yang tampaknya menjadi key player di Manchester United di posisi fullback. Ya jelaslah Dalot jauh lebih baik daripada Wan-Bissaka ya. Ya meskipun beberapa kali dia tidak bisa memberikan passing-passing yang akurat, tapi dalam urusan bertahan ya tidak perlu diragukan lagi. Telles kita tahu attacking fullback cukup baik umpan-umpan yang dia berikan. Varane dan Harry Maguire. Harry Maguire is back my friends, dan dia melakukan begitu banyak
challenge yang justru menyulitkan para pemain West Ham itu untuk bisa menciptakan peluang. Dia melakukan 4 kali challenge, diantaranya 1 dia mendapatkan kartu kuning. Dia melakukan block ya pada saat Jarrod Bowen tuh melakukan pergerakan cepat ke dalam kotak penalti. Kemudian dia bisa melakukan intercept di lini tengah pada saat para pemain West Ham coba untuk build up serangan. Kemudian dia bisa melakukan standing tackle ke Michail Antonio yang coba untuk melakukan pergerakan cepat ke dalam kotak penalti pertahanan MU. Kemudian dia memang ada melakukan foul ke Jarrod Bowen di babak kedua sehingga dia mendapatkan kartu kuning. Selain itu juga dia beberapa kali memenangi duel di udara. Jadi permainan Harry Maguire juga sekarang ya seiring berjalannya waktu juga sudah mulai membaik. Ya tentu dia juga ingin membungkam banyak orang yang mengkritiknya. Kemudian di sektor defensive midfield, McTominay dan juga Fred yang main. Di depan ada Mason Greenwood, Bruno Fernandes dan Elanga. Dan di depan sebagai striker Cristiano Ronaldo. Ronaldo kesulitan juga di ini match ya teman-temannya, dikawal mati-matian nih oleh para pemain West Ham dan sulit untuk bergerak. So from West Ham, Michail Antonio, Fornals, Lanzini, Bowen, Declan Rice, Thomas Soucek, kemudian di belakang ada Cresswell, Kurt Zouma, Craig Dawson, Vladimir Koval dan juga Areola ya. Ini Alphonse Areola nih kalau nggak salah nih kiper dari Paris Saint-Germain nih ya. Dan dia sepertinya juga adalah penjaga gawang yang memang berpengalaman nih bermain di Eropa. Nah betul kan, dia pernah bermain di Real Madrid juga ya, sempat dipinjamkan ke Real Madrid juga. Oke, from the flow of the game, sebetulnya MU sudah bisa mencetak gol di menit-menit awal teman-teman, menit keempat atau 5 itu. Ketika Bruno Fernandes bisa intercept umpan yang coba dilepaskan oleh Craig Dawson jika saya tidak salah itu, kemudian dia memberikan umpan kepada Greenwood, tapi itu dia Greenwood, pemain yang jarang membagi bola. Pemain lain tuh masih bagi bola ke Greenwood kan, seperti Bruno yang memberikan bola ke Greenwood di match sebelumnya lawan Brentford sehingga dia bisa mencetak gol. Tapi Greenwood ketika mendapatkan bola itu terlalu lama menguasai bola. Dia coba kotak-katik, padahal sudah ada Bruno juga yang free dan juga Ronaldo. Maka itu ketika dia coba shooting sudah bisa diblok. Kemudian Ronaldo pun hampir mencetak gol ketika ada umpan yang diberikan oleh Bruno Fernandes. Dalot pun hampir mencetak gol ketika Elanga memberikan umpan kepada Dalot. Memang tidak ada peluang yang berbahaya dari kedua tim teman-teman. Dari West Ham juga sama, dari MU juga sama. Memasuki babak kedua, saya penasaran juga nih ya, siapa yang akan ditarik keluar oleh Ralf Rangnick, karena terlihat bahwa para pemain MU beberapa kali tidak bisa memberikan final pass yang akurat ke dalam kotak penalti dari pertahanan West Ham United. Ternyata dia tarik keluar Elanga. Oke, dia memainkan Rashford. Dan kemudian ketika Rashford main, terlihat bahwa permainan MU lebih bervariasi lagi, artinya tidak selalu mengandalkan Greenwood di kanan. Tapi sebelum Rashford masuk, saya masih ingat tuh Fred hampir mencetak gol teman-teman. Lagi-lagi Fred. Wah, mulai membaik ya performa dari Fred ya. Ya saya perlu semangat dong ketika saya menyampaikan analisa. Dia shooting tapi bisa di-save oleh Areola. Susah sekali ya nama ini pemain ya. Areola ya. Di-save oleh Areola. Ya itulah nama penjaga gawangnya. Kemudian kita lihat bahwa Declan Rice juga coba untuk mengimbangi agresivitas dari Fred dan juga McTominay, tapi saya melihat bahwa dia kalah lah dari segi agresivitas. Fred cukup baik untuk bisa mengawal lini tengah dari Manchester United. Dan kemudian ini dia keberanian dari Ralf Rangnick bahwa dia memainkan 2 striker di menit ke-82, Cavani dan juga Martial, menarik keluar Greenwood yang memang tidak berkembang. Fred sebetulnya bermain baik, tapi MU membutuhkan gol, maka itu Rangnick memainkan Edinson Cavani, pekerja keras. And finally, as we see, bahwa para pemain West Ham yang coba terus-menerus mencetak gol memang mendapatkan 2 peluang, dari Soucek, dari sundulan kepala, kemudian juga dari dari Bowen yang tendangannya melenceng, kemudian ya itu dia Varane ya yang terkena umpan yang dilepaskan oleh Declan Rice, kemudian bisa di-save oleh De Gea. Tapi selain itu saya tidak melihat ada peluang yang berbahaya dari West Ham. And finally the goal from Manchester United in injury time, sudah 93 menit jika saya tidak salah. Teman-teman perhatikan, bola diberikan dari lini belakang, ada Ronaldo yang mendapatkan bola, dia berikan bola itu kepada Martial kepada Cavani kepada Rashford. Jadi terlihat ada 3 pemain pengganti yang terlibat dalam proses gol dari Manchester United. Fakta lainnya dari pertandingan ini, selain tentang De Gea yang paling banyak melakukan save di Premier League, bahwa Rashford adalah pemain yang selalu mencetak gol sebagai pemain pengganti di Premier League. Karena gol keempat ini yang dicetak oleh Rashford juga sebagai pemain pengganti. Jadi seperti super sub juga ini ya Rashford. Dia juga sudah mencetak 1 gol di Champions League lawan Atlanta, tapi dia bermain sebagai starter di pertandingan itu. Jadi terbukti pergantian pemain yang dilakukan oleh Ralf Rangnick itu tepat teman-teman. Karena dengan pergantian pemain tersebut, MU akhirnya berhasil mencetak gol di masa injury time. Nah inilah perbedaannya antara Ralf Rangnick dan juga Ole Gunnar Solskjaer.
Jika Ole, belum tentu dia melakukan pergantian-pergantian pemain tersebut ya. Memang juga sih ada perdebatan apakah Cavani offside atau tidak. Ya jelas Cavani tidak offside teman-teman, karena dia berdiri sejajar atau kakinya itu berada di belakang kaki pemain terakhir dari West Ham United. Saya memang ada posting nih gambar ini kan di akun IG saya. Tapi saya bukan menanyakan offside atau onside. Saya menanyakan apakah ada atau tidak tayangan ulang alias replay dari VAR check and review pada saat memang gol ini terjadi. Karena kan ada dugaan offside. Nah, tapi ternyata kan tidak ada. Yang saya nonton sih tidak ada replaynya pada saat memang dicek oleh wasit yang berada di ruang VAR. Ya itu saja sih yang saya nanya, malahan dibombardir tuh saya di IG saya. Tapi gak masalah. Ya kita juga perlu bercanda di social media ya teman-teman ya. So this is a well-deserved win for Manchester United. No debat. MU layak memenangi pertandingan ini. Bagaimana caranya MU menang? Karena mereka bisa mencegah para pemain West Ham untuk bermain kreatif di tengah. Bagaimana caranya? Teman-teman bisa lihat dua fullback naik cukup tinggi. So this is the new MU. Inilah sebenarnya yang diinginkan oleh Ralf Rangnick, mencegah para pemain dari tim lawan untuk berkembang, dan itu dilakukan. Tinggal sekarang bagaimana merapikan end passing dari para pemain MU, dan tentunya para pemain MU yang masih muda juga perlu membagi bola secara merata. Ya, seandainya itu Greenwood membagi bola ke Bruno atau juga ke Ronaldo, ya mungkin MU juga sudah mencetak early goal. Tapi ya yang penting kan mendapatkan 3 poin. Jadi kita tunggu saja persaingan antara MU, West Ham United, Tottenham Hotspur, dan jangan lupa masih ada Arsenal untuk bisa berada di top 4 zone agar bermain di UCL musim depan. Wah, makin menegangkan nih akhir dari IPL musim ini ya teman-teman. No hate, only football. Salam sepak bola.